Dari tadi. Berdua, mau kamu pisah sama suami kamu. Pisah? Tinggal kamu nuritin aja, apa susahnya, Sin? Ini juga demi kebaikan kamu, Sin. Orang pulang dari luar negeri ya, seharusnya bawa oleh-oleh yang banyak. Cuma ransel doang tuh. Hah? Isinya apa? Baju. Tapi selama kamu di luar negeri, dia masih numpang hidup sama kita berdua. Sini Mana kamu. tanggung jawab kamu? Sini, ya. Kamu emang laki-laki kurang ajar, tau nggak? Hah? Kamu barusan bilang capek, hah? Iya. Kita lebih capek memikirkan adik kita, tau nggak? Menikah dengan orang miskin seperti kamu. Bila semua yang terindah Kita mana ya? Oh, masih belum datang. Ini keburu istriku nyampe ke sini terus ketemu sama aku. Jadi gagal semua rencana aku. Kalau misalkan kita lama-lama, mending. Wah, ini dia. Emang nggak dia parkir di mana sih mobilnya? Udah, buruan Git. Bos, Kemana sih lama banget? mobilnya sudah ada di luar, bos. Jadi gini, sebenarnya ada sesuatu yang mau aku ngomongin sama kamu, tahu nggak? Aku nyuruh kamu cepat-cepat ke sini biar gak ketemu sama istri aku, Git. Istri aku nih nggak tahu tentang apa yang udah mau aku kasih tahu sama dia nantinya. Aku Gitu dapat ya, Bos. kabar dari orang-orang dan istriku juga mengadu sama aku, Git. Dia dipermalukan sama saudaranya sendiri, Git. Sama Mas David, sama juga Mbak Leli. Aku udah males tuh buat berdebat. Jadi aku langsung kasih bukti aja kalau dia menikah dengan orang yang tepat. Masa keluarganya begitu sih sama aku? Aku akan kerja buat istri aku. Harusnya mereka gak usah ngurusin masalah rumah tangga aku bareng sama istri aku. Orang si David, si Mak David juga sama Mbak Lili juga masih belum benar kok. Masalah rumah tangganya udah ngurusin rumah tangga aku. Aku pergi dari ke luar negeri kan buat masa depan aku juga. Aku menjaga masa depan aku. Ya sekarang udah ada hasilnya kan. Jadi kamu juga bantu jelasin nanti Git. Kalau aku memang kerja, memang beneran kerja. Ada hasilnya nyata begitu. Saya juga heran, bos, sama mereka berdua, bos. Kenapa suka ngerecokin Rumah tangga aku. rumah tangga orang, bos? Padahal dia kan masih belum baik juga kan? Ya masalahnya dulu kan mereka nggak setuju si Sinta itu nikah sama aku Git. Gara-gara aku orang nggak punya. Pada akhirnya ketika aku kekurangan masalah ekonomi, mereka menjadikan itu kesempatan buat memisahkan aku sama Sinta. Ya, aku nggak tahu lagi. Tapi ya untungnya istri aku baik sama aku. Dia mau bersabar, mau nerima semua kekurangan aku gitu. Jadi intinya sekarang kan ini udah mungkin yang terbaik. Atau begini aja, kamu jangan pulang dulu, kamu tunggu di mobil. Kalau memang aku bareng sama istri aku nanti waktunya udah tepat, aku ngasih tahu baru aku ke mobil. Kalau memang belum tepat, nanti bisa aku kasih tahu di rumah. Begitu. Jadi kamu tunggu aja, nunggu telepon dari aku. Gimana? Ya udah, bos, saya mau nunggu di mobil aja. Bos sudah makan nih? Ya ini aku juga masih belum makan Git. Sekalian aku nunggu istri aku. Udahlah gampang, ntar lagi. Jadi aku ketemu sama istri aku mau beli makanan ringan dulu. Tuh di belakang kan juga banyak warung. Ya kalau misalnya kamu pergi makan dulu gak apa-apa, makan dulu. Saya juga masih belum makan, bos. Daripada saya nunggu di sana, mending saya juga nunggu di warung di sini, dekat sini aja, bos. Ya udah kalau begitu. Kalau misal kamu udah dari warung, kamu langsung ke mobil aja, oke? Siap, bos. Ya udah, makasih ya. Ya, mari, bos. Oke. Rumah, mobil ada, tabungan udah cukup, usaha juga udah jalan. Jadi udah saatnya aku sama istri aku buat gak dihina lagi sama kakak ipar aku sendiri. Emang dia pikir aku gak bisa apa-apa. Aku kan orangnya udah tanggung jawab. Aku berani nikahin adik dia, berarti aku udah siap buat nafkahin lahir dan batinnya. Malah ngerecokin, malah nyuruh aku cerai terus. Gak beres nih, aku harus cari istri aku dulu.
Kayak gini nih, ya. Kalau kamu gak nurut sama kakak, gak cuma kamu yang susah, kita sebagai keluarga susah juga, tau nggak? Panas-panasan, jalan kaki ke terminal seperti ini. Hah? Seharusnya suami kamu itu dari luar negeri harus membawa mobil. Tapi kenapa harus kita yang jemput? Bener banget mas. Apalagi kan kalau bisa dibilang orang yang merantau ke luar negeri itu otomatis banyak uangnya dong. Tapi lain dengan suami Sinta ini mas. Dia malah nyusahin kita, pulang aja dia minta dijemput. Kalau cuma jadi kuli panggul yang mana mungkin banyak duit. Udah mendingan kamu pisah aja sama dia, biar kakak yang carikan suami yang bagus, yang punya masa depan yang cerah. Ini apa-apaan sih kak? Lagian aku minta tolong sama kalian berdua buat anterin aku ke sini. Itu gara-gara aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku cuma punya kalian berdua. Jadi kalau suamiku datang ke sini, terus siapa dong yang mau aku minta tolongin selain kalian? Kamu pernah mikir nggak sih? Suami kamu itu percuma kerja lama-lama di luar negeri ninggalin kamu. Dia malah sekarang masih belum punya rumah, kamu aja masih numpang sama kita berdua. Coba andai dulu kamu itu nurut sama kakak, ya. Hidup kamu nggak seperti ini, hah? Maksudnya? Ya. Nurut soal perjodohan yang kakak minta itu? Iya. Ya iyalah. Meskipun dia udah jadi duda, tapi dia punya masa depan yang bagus, punya uang yang banyak dan menguntungkan sama kakak, tau nggak? Tolong dong bilang sama suami kamu, jangan kayak gini terus. Lagian juga aku udah dewasa, aku udah punya pilihanku sendiri, aku udah berumah tangga, jadi nggak perlu kakak nyuruh aku kayak gitu. Yang diomongin sama suami aku itu bener semua, Sin. Dan kamu emang sudah dewasa, tapi kamu itu masih tanggung jawab aku, Sin. Oke, stop. Hari ini itu hari kebahagiaan aku, Kak. Jadi suami aku datang ke sini, aku nggak pengen suami aku merasa sedih dengan adanya kalian berdua nemenin aku ke sini. Aku mohon sama kalian buat stop untuk berpikir seperti itu. Hari kebahagiaan kamu menyambut pulangnya laki-laki nggak guna itu. Ya, terus mau kakak apa sih sebenarnya? Ayo dong bantu aku sedikit aja. Dari tadi. Kedua, mau kamu pisah sama suami kamu? Pisah? Tinggal kamu nurutin aja, apa susahnya, Sin? Ini juga demi kebaikan kamu, Sin. Aku nggak nyangka kalau Kak David sama Mbak Leli punya pikiran kayak gitu selama ini. Kalian tahu kan, aku cinta banget sama suami aku. Cinta? Hah? Iya, aku cinta banget sama suami aku. Iya, gara-gara cinta kamu sengsara seperti ini. Iya, Mas, bener banget. Saking cintanya, dia nggak mandang harta dari suaminya. Suaminya kerja lama-lama di luar negeri, walaupun nggak punya apa-apa sampai sekarang. Udah. Mas. Udah, kamu jangan malah kompor-komporin kakak kayak gini dong. Jadi aku mohon sama kalian berdua, hari ini aku cuma minta sama kalian buat temenin aku aja. Kalau kamu tetap kekeh mau nemuin dia, silakan kamu tuh sendiri. Kita tunggu di sini. Kita mau ogah panas-panasan terminal seperti ini, tau nggak? Ya masa kalian berdua biarin aku buat keliling cari sendirian? Ini kan keputusan kamu. Kenapa kita yang bakal ikut tersiksa, tau nggak? Hah? Ya udahlah Kak, aku mohon sama kakak sama Mbak Leli juga. Stop untuk bertingkah kayak anak-anak kayak gini. Anak-anak kamu bilang? Hah? Selama ini yang jamin hidup kamu itu siapa? Kita. Kamu dengan beraninya bilang kita anak-anak. Kamu yang masih anak-anak. Hah? Dibutakan oleh cinta sehingga kamu menyengsarakan kita. Dan kayaknya kamu percuma deh sih nikah sama laki-laki itu. Sampai sekarang yang nanggung hidup kamu tetap kita, bukan suami kamu. Aku nggak nyangka kalian masih perhitungan kayak gitu sama kita. Bukan perhitungan sama kamu, Sin. Kita nggak akan perhitungan kayak gini kalau semisal kamu mau cerai sama suami kamu. Karena dia nggak guna, Sin. Emangnya kamu nggak pernah mikir gitu? Dia di luar sana main sama perempuan lain. Gak pernah kepikiran kayak gitu? Aku nggak pernah sedikit pun mikir hal negatif sama suami aku. Itu karena kamu memang terlalu cinta, ya kan, Mas? Jangan terlalu polos jadi perempuan. Laki-laki kalau udah bekerja di luar negeri, dia bakal mencari kesenangan di sana. Sedangkan kamu di sini, meratapi hidup kamu menunggu kedatangan dia. Kau udah stop. Kalian nih malah bikin aku pusing. Yang ada aku datang ke sini tuh pengen bahagia, pengen ketemu sama suami aku. Ya udah kayak gini. Kalau emang kamu nggak mau ikutin masukan dari kita berdua, kamu cari aja suami kamu. Kita mau pulang. Kamu bandel banget ya. Ya oke. Aku minta maaf sama kalian. Aku akan berpikir lebih positif lagi. Aku yakin kok kalian melakukan ini semua karena sayang kan sama aku. Cuman kalian kan tahu, meskipun suami aku merantau ke luar negeri, tapi kan dia tetap memenuhi tanggung jawab dia sebagai suami. Tiap bulan dia juga ngasih uang buat aku. Dia berapa uang yang dia kasihkan sama kamu? Hah? Kalau seumpamanya dia datang ke sini, tinggal di sini, yang susah siapa?
Kita. Yang repot siapa? Kita. Nanti kemudian kamu minta makan sama kita. Hah? Enak aja sebagai laki-laki mau numpang sama kita. Hah? Udah sana, kalau kamu mau jemput suami kamu. Ya, ya oke. Soal ini biar kita omongin lagi di rumah. Sekarang kita harus sama-sama buat cari suami aku. Nggak mau. Dari tadi aku telepon dia nggak angkat, Mbak. Mungkin handphone dia lowbat atau aku juga nggak ngerti lagi. Masa bodoh? Hah? Bukan urusan kita. Udah sana, kalau kamu memang cinta. Udah, kalau enggak aku tinggal di sini nih. Ya udah kalau gitu, aku cari dulu ya, Mbak. Kalian tungguin aku di sini. Adik kamu itu memang bandel banget dong. Hah? Nggak tahu Mas, dia itu nurun dari siapa? Kamu lihat sendiri kan, sikap aku nggak kayak dia, Mas. Ya udahlah, kita tunggu di sini. Panas lagi. Istri aku lama banget sih. Mana handphone lowbat lagi. Itu dia. Kalau misalkan ntar lagi dia masih dihalangin buat jemput aku, kayak aku harus pulang sendiri. Hai. Ya ampun. Gimana kabarnya? Baik, Ceng. Aku kabar baik. Aku seneng banget deh, Mas. Ngelihat kehadiran kamu di sini. Aku udah jadi nyariin kamu. Sorry, handphone aku lowbat. Aku kira kamu udah dihalangin lagi sama Mbak Leli sama Mas David. Soalnya kan mereka gak seneng sama aku. Aku juga dengar kamu ngadu sama aku di telepon. Aku sebenarnya kepikiran, makanya aku buru-buru pulang. Dan intinya sekarang yang terpenting kamu itu udah bareng sama aku dan aku udah ada di sini. Aku udah gak mau balik ke luar negeri lagi. Aku ada sesuatu yang mau aku berikan sama kamu nanti. Tapi kamu sehat, Mas. Aku kangen banget sama kamu, Mas. Ya sehat lah. Kamu gimana? Tapi sekarang kamu berubah banget ya. Keadaan kamu udah berubah drastis. Kamu lebih lebih berpenampilan rapi. Kamu pasti bahagia ya di sana. Ya gak ada yang bahagia di tempat orang. Ya aku gak bahagia bareng sama kamu. Tapi ngomong-ngomong, siapa yang ngantar kamu ke sini, San? Yang ngantar aku ke sini Kak David sama Mbak Leli. Oh, Mas David sama Mbak Leli. Terus gimana respon mereka? Ya aku khawatir aja, kamu ribut-ribut. Mau jemput aku masih harus ribut-ribut. Aku nggak enak sama kamu. Respon mereka baik kok, Mas. Iya, cuman biasa lah. Mereka kalau diajakin buat keluar kayak gini, terus panas-panasan kan biasanya juga agak emosi-emosi gitu. Tapi udah Kak, nggak apa-apa kok. Mereka juga ngerti kalau aku lagi senang banget hari ini bakal ketemu kamu. Ya sebenarnya aku emosi juga. Udah gimana ya? Udah terlalu sering mereka mencampuri urusan rumah tangga kita. Aku bukan takut sama mereka, cuman aku menghargai karena mereka kan juga masih saudara, masih ipar aku juga. Jadi takutnya mereka malah salah paham, aku dikira takut sama mereka. Dan kamu tahu nggak, aku udah ada tabungan buat kamu. Aku juga udah ada mobil, udah ada rumah. Barusan orang kepercayaan aku datang buat ngobrol sama aku, tapi aku suruh dia ya gak bareng sama aku dulu karena aku harus ngobrol sama kamu dulu, ngasih informasi sama kamu dulu gitu. Ini kamu serius, Mas? Emang aku kelihatan bercanda? Ya enggak, karena kan selama ini aku mikir Uang aku banyak sekarang, iya, bahkan tapi bisa selama dibilang triliunan. kamu mau bercandain aku ya? Ya handphone aku lowbat, nanti aku deh perlihatkan saldo aku sama kamu. Ini kamu serius atau bercanda sih, Mas? Karena kan aku berpikir bahwa kamu merantau di luar negeri, biaya yang kamu butuhkan tuh kan besar banget, Mas. Kamu nih gimana sih? Aku kan kerja juga udah lumayan lama. Jadi ya kalau misalkan aku pulang tanpa membawa sesuatu, rasanya aku sangat berdosa sama kamu. Ya anggapannya aku kan menelantarkan kamu, meninggalkan kamu. Tapi aku berani bersumpah, aku gak pernah macam-macam di luar sana. Aku setia sama kamu. Ya walaupun orang luar negeri kan kulitnya kadang putih-putih,
Loh, Iya, tapi kan bukannya- kamu udah putih. bukannya kamu yang orang luar negeri yang kulitnya gelap-gelap ya, Mas? Waktu itu kamu sempat foto sama aku, kamu foto sama orang yang kulitnya eksotis. Ya, Apa kan jangan-jangan? aku ngerubah selera. Jadi mau kulit putih ataupun kulit hitam itu gak ada perbedaan menurut aku. Yang terpenting buat aku itu sikap dan perilaku itu cocok sama aku. Aku pacaran sama orang kulit putih kayak kamu. Ya oke, kamu baik. Pacaran sama orang kulit hitam itu baik. Jadi gak ada perbedaan menurut aku. Ya tetap sikap lah yang dilihat. Tapi kan dan- sekarang kita udah suami istri, Mas. Nah makanya sekarang kita udah suami istri. Aku gak mau bahas tentang orang lain. Dan aku hanya ingin apa ya namanya, membuktikan kalau aku tuh memang serius sama kamu. Iya kok, Mas, aku percaya sama kamu. Kalau di sana kamu itu emang beneran kerja dan gak macem-macem. Ya syukur deh. Tapi kita mau langsung pulang apa gimana? Apa kamu masih pengen jalan-jalan? Kayaknya kita langsung pulang aja deh. Karena kan Kak Davi sama Mbak Leli juga udah nungguin kita. Takutnya mereka Oh, malah. mereka langsung balik barusan. Aku kira mereka mau nungguin kita. Mereka bilang mereka mau nungguin kita kok. Oh, jadi kita pulangnya bareng sama mereka. Iya, karena kan aku kesini berangkatnya bareng-bareng sama mereka berdua. Gimana ya, entar lagi. Aku malas saja buat bertengkar dan aku juga gak mau berurusan apa ya, intinya mencampuri rumah tangga kita. Aku baru datang, aku capek ya, tapi mau gimana lagi. Aku kira kamu gak bareng sama mereka, soalnya kan kamu tahu sendiri mereka begitu orangnya. Nanti malah diungkit, kita pulang siapa yang jemput itu diungkitnya bukan cuma 1 hari atau 1 bulan, bahkan bertahun-tahun mereka ungkit nanti sayang. Ya, tapi sebenarnya aku pengen kasih tahu kamu soal Kak David sama Mbak Leli yang protes tentang hubungan kita berdua, Mas. Mereka nyuruh kita cerai, begitu maksudnya. Udahlah, nggak apa-apa, yang terpenting kan kamu masih tetap sayang sama aku sayang sama kamu. Lagian apa yang membuat kita cerai? Kita sekarang udah jadi orang kaya, udah jadi triliuner. Aku cuman sedih aja ketika Mas David itu membandingkan kamu dengan temannya yang dulu mau dijodohkan sama aku. Kak David bilang kalau temannya itu jauh lebih baik daripada kamu. Udahlah, sekarang daripada kita sedih-sedih, jadi kita langsung pergi aja. Yuk. Yuk. Sayang, pokoknya kalau kita ketemu sama suami Sinta ya, bilang aja kalau dia harus ceraikan Sinta sekarang juga. Ya, aku juga mau bilang hal itu sih, Mas, sama kamu. Tapi udah keduluan kamu. Aku Karena gak, aku udah muak banget, Mas, sama kehidupan Sinta yang gak karu-karuan itu. bener banget sayang. Ya, aku gak nyangka Sinta yang cantik seperti itu harus sengsara. Dan dia tidak bisa memberikan manfaat untuk kita. Kalau seumpamanya Sinta nurut sama kita ya, menikah sama duda yang kita jodohkan sama dia, pastinya hidup kita bakal baik-baik saja, bakal bahagia sayang. Karena apa? Orang yang aku jodohkan sama adik aku itu, sama Sinta, akan memberikan uang banyak sama kita. Iya, mau gimana lagi, Mas? Cintanya aja udah gak bisa dibilangin sama kita. Kalau tahu nih ya, takdir Sinta itu bakal nikah sama laki-laki itu, dan sekarang dia masih numpang sama kita. Dari dulu aku udah gak mau nikahin Sinta sama cowok, Mas. Mendingan dia jadi adik aku selamanya aja. Nggak mesti dulu, ya. Aku udah larang kamu keras-keras, tapi kamu tetap aja nurutin kemauannya Sinta. Akhirnya seperti ini kan? Mas, kamu ini gimana sih? Kamu lupa, dulu Sinta, kalau kita larang-larang, dia malah membunuh diri, Mas. Aku nggak mau loh. Ya, jadinya seperti ini deh. Aku sebagai suami kamu ikut susah juga. Untung aja itu adik kamu, sayang. Hah? Kalau bukan udah aku tendang, tau nggak? Ya mau gimana lagi, Mas? Dari dulu aja Sinta tinggalnya udah sama aku semenjak
udah nggak ada almarhum bapak sama ibu. Jadi ya aku mau nggak mau harus ngurusin Sinta sampai sekarang. Ya udah. Walaupun sekarang Sinta udah salah jalan, aku bakal tetap usaha Mas, biar Sinta tetap mau dibilangin sama aku. Ya udah, mumpung Sinta belum punya anak ya, kita harus desak suaminya untuk cepet-cepet ceraikan istrinya. Hah? Ceraikan Sinta. Supaya kita itu tidak terus-terusan nanggung beban mereka berdua. Ya emang jalan satu-satunya kita harus ngomong langsung sama suaminya sih Mas. Kalau sama Sinta kayaknya percuma deh. Bener banget ya. Kita hina aja suaminya. Ya sampai suaminya itu minder dan gak pantas untuk menjadi suami Sinta. Terus Sinta kemana nih? Hah? Ya nggak tahu. Telepon Gi. Dari tadi juga udah muter-muter kan. Ya udah telepon, jangan Udah kamu diangkat, Mas. biarin. Tadi udah nelpon. Kalau dia dibiarin nanti malah kabur sama suaminya. Gak jadi pulang. Kan nggak diangkat. Terus kita mau kemana dong? Gimana sih adik kamu? Ya udah kita muter cari Sinta itu terminal ini. Oke ya Mas, kita cari minum aja dulu. Yang Juga udah mulai haus. lapar nih. Ya udah kita cari makanan aja cemilan karena di terminal ini nggak ada makanan berat. Jadi kita cari buat ngejel perut aja. Gara-gara adik kamu, aku malah sengsara seperti ini. Mas, tapi kalau suaminya Sinta nggak mau dibilangin juga gimana dong Mas? Ya udah kita ceraikan aja mereka berdua. Ceraikan gimana Mas? Ya udah, gimana caranya? Oh ya, aku mau nelpon Burhan temen aku itu, soalnya dia belum beristri sampai sekarang. Coba aja Mas. Siapa tahu dia naksir sama Sinta. Ya dia tuh tetap nanyain Sinta. Halo. Iya, kamu di mana? Oh, ya udah. Ini aku punya rencana, ya. Ada aku bakal desak buat cerai sama suaminya, karena suaminya gak berguna. Iya, kesepakatan tetap yang dulu lah. Kamu harus kasih aku mobil. Kalau semuanya aku bisa nikahkan kamu sama Sinta. Iya. Ya kalau semuanya aku butuh bantuan kamu, nanti aku hubungi kamu. Ya, kamu harus bantu aku. Iya, supaya Sinta pisah sama suaminya. Oke. Ya. Sayang. Iya, tetap nungguin Sinta. Katanya kesepakatan yang dulu itu tetap berlaku kalau semuanya dia bisa menikah dengan adik kita. Kita bakal punya mobil kalau semuanya Sinta mau menikah sama dia. Ya kalau dari dulu Sinta nyari calonnya kayak modelan teman kamu ini Mas, mungkin sekarang kita nggak akan sengsara juga Mas. Ya udah, ini tugas kamu, gimana caranya Sinta nurut sama kita. Hah? Ya udah, aku usahain deh. Aku bakal paksa Sinta dan aku juga bakalan bully cowoknya kok. Ya udah. Ya udah, sekarang kita keliling-keliling aja dulu, siapa tahu nemuin Sinta. Ya kita harus cari Sinta, Iya. bukan keliling-keliling. Ya udah, aja aku sambil cari takut. minum. Ya udah yuk. Nah, kebetulan banget nih. Gimana bos? Gimana? Udah selesai makannya? Alhamdulillah udah kenyang bos. Yaudah, sekarang begini aja. Karena ini aku juga udah ketemu sama istri aku, Sayang. Ini Gita namanya. Jadi ini yang ngurus semua hasil kerja aku, termasuk usaha aku, mobil, rumah. Jadi kita juga udah ada rumah. Git, aku minta tolong sama kamu. Jadi ini kan aku bareng sama kakak ipar aku ceritakan sama kamu itu. Oh iya, Kamu bos. siapin biar aku ajak mereka juga biar naik mobil itu. Tadi naik angkot. Jadi soalnya dia naik angkot. Jadi biar pulangnya langsung naik mobil. Jadi aku pengen membungkam mulut kedua kakak ipar aku. Aduh, kayaknya bos dendam banget ya sama mereka Aku berdua. bukan dendam gitu, cuman aku gak terima aja istri aku selalu dipermalukan, istri aku selalu diganggu dan keluargaku selalu direcokin sama mereka. Ya mungkin karena aku gak bisa dimanfaatin sama mereka, makanya mereka ya begitu sama aku.
tiap mau pinjam uang, istri aku pasti bilang nggak ada, walaupun ada bilang nggak ada. Soalnya mereka kalau udah pinjam uang itu nggak bayar, kata istri aku. Begitu. Tapi kamu gak ada acara kan nanti kan? Saya nggak ada acara, Bos. Nah sekalian anterin juga sekalian ke rumah yang udah aku beli kemarin, yang aku bilang, yang aku pasrahkan sama kamu gitu. Siap, Bos. Jadi Semua yang disuruh Bos pasti saya lakukan, Bos. nah sayang, kamu kan udah denger apa yang diomongin sama Gita. Dia mungkin nggak percaya gitu kalau misalkan sekarang uang aku udah triliunan. Dia agak sedikit gak percaya, mungkin karena kan dulu aku emang orang gak punya, dan dia kerjaku di luar negeri juga gak tahu kan gitu. Jadi selama aku punya uang banyak, aku kembangkan, aku buat usaha, dan Gita yang ngurus ya. Makanya aku bisa banyak uang. Berarti ini semua bukan mimpi, Mas. Aku ngerasa kayak omongan kamu tadi kayaknya cuma bercanda. Ya enggak lah, kalau yang sering mimpi kan si Gita. Dia udah Mimpi dikasih, ya dia kalau kerja yang diomongin gaji terus, kerjanya juga gak beres. Masa iya sih? Iya, dia dikasih gaji sekian juta, masih minta naik 1 juta, 1 juta, begitu tiap bulan. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Mungkin karena emang kerjaan Mas Gita tuh terlalu berat. Bukan terlalu berat, tapi dia matri. Kalau jadi perempuan, dia matri pasti. Sulit buat mendapatkan calon suami kalau seandainya dia perempuan, tapi sayangnya dia kan laki-laki begitu. Begini, Bos, kalau semisal Oh, kerjaan saya nggak baik, mungkin usaha-usaha Bos nggak bakalan berjalan seperti sekarang. Ya Bos. tapi kan arahan dari aku semua gitu, kamu tinggal eksekusi aja. Gitu, kamu datengin orang ini langsung. Tapi kan berikan ini. eksekusinya tepat banget, Bos. Ya kalau nggak tepat waktu emang kamu aja minta aku pecat. Orang dia cuma tinggal tanda tangan hubungan kerjasama, terus misalkan ada sesuatu dia cuma tinggal konsultasi sama aku dan aku juga yang mengarahkan. Begitu udah modal punya aku. Ya sebenarnya aku nyuruh orang lain juga bisa gitu, gak harus kamu gitu. Makanya kamu nggak usah macam-macam sama aku. Ya, Iya, tapi syukur deh apa yang udah kamu tugaskan terhadap Mas Gita semuanya berjalan dengan lancar, Mas. Iya sayang, kalau misalkan nggak berjalan lancar, ya dia tanggung sendiri akibatnya. Aku juga mau lihat bentar lagi. Yang aku pesankan kemarin kan mobil Pajero. Ntar awas aja kamu beli Brio ya. Mas, mobil Pajero itu kan mahal banget, Mas. Ya itu sekitar 900 juta. Jadi ya apalah, mobil itu kan buat kita nanti sayang. Dan mobil buat operasional kantor juga ada. Kita ini juga udah punya mobil, aku juga yang belikan. Berarti mobil yang Mas Gita pakai itu uang dari kamu? Ya iya, kamu punya mobil apa gitu? Ya kemana aku? Dia malah suka yang klasik, mobilnya mobil Panther. Jadi klasik tapi asik katanya. Ya udah Dik, kalau begitu kamu siapkan mobilnya biar aku cari dulu kakak ipar aku. Ini kayaknya aku berantem lagi nih sama dia, tak lagi. nah, ya udah, Bos. Saya nunggu di mobil dulu ya, Bos. Ya udah kalau begitu. Mari, Bos. Kita juga tambah gemuk sekarang. Dulu waktu awal-awal aku telepon dia masih nggak kurus, mungkin karena udah senang hidupnya dia makan terus. Masa barusan dia pergi makan paling habisnya 2 piring 3 piring deh. Ya mungkin karena emang kelamaan nunggu kita kali, jadinya kelaparan Mas Gita. Ya dari awal baru ketemu sama aku malah yang nungguin dia, bukan dia nungguin aku. Dia selesai ngomong sama aku langsung bilang mau ke warung pergi makan katanya. Ya udah deh sayang, mending sekarang kita langsung ke sana aja. Kamu sabar. Kita harus sabar menghadapi 2 kakak ipar kita yang omongannya begitu. Kita maklumin aja, oke? Kamu juga harus sabar ya. Yuk. Oh, ternyata udah ketemu. Hah? Mana oleh-olehnya? Mas, baru datang kok ditanyain oleh-oleh sih. Ditanya keadaannya kek, sehat. Bang sehat. Sehat, Mbak. Orang pulang dari luar negeri ya, seharusnya bawa oleh-oleh yang banyak. Cuma ransel doang tuh. Hah? Isinya apa? Baju bekas. Kemudian kamu mau numpang hidup sama kita. Ya baju lah Mas, buat dicuci sama istrinya. Dia kan hidupnya cuma nyusahin istrinya doang Mas. Kalau kamu gak punya uang, jangan pulang, tau nggak? Seharusnya kamu malu dong. Ini istri kamu, dia itu udah menunggu lama kedatangan kamu dan menunggu uang kamu. Tapi kenapa? Gak bawa apa-apa kamu? Hah? Mas, saya ini capek. Saya baru nyampe.
Udah diomongin seperti ini. Saya gak mau cari gara-gara, Mas. Udah cukup, Mas David sama Mbak Leli ini kurang ajar sama istri saya dan ngerecokin rumah tangga saya. Saya ngurusin rumah tangga orang. Kalau rumah tangga tahu ya, guys. Kita berdua itu bukan kurang ajar sama istri kamu. Dia itu adik aku. Aku nggak mau kalau adik aku hidup sengsara sama kamu. Dia sudah menikah, berarti udah tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab kalian. Emang tanggung jawab kamu. Tapi selama kamu di luar negeri, dia masih numpang hidup sama kita berdua. Sini Mana kamu. tanggung jawab kamu? Sini, ya. Kamu emang laki-laki kurang ajar, tahu nggak? Hah? Kamu barusan bilang capek, hah? Iya. Kita lebih capek memikirkan adik kita, tahu nggak? Menikah dengan orang miskin seperti kamu, hah? Kamu malah enak-enaknya bilang capek sama kita. Mas, Kalau sekarang saya mau tanya, selama saya kerja di luar negeri, apa istri saya pernah minta uang sama kalian berdua? Udah, sekarang jawab aja. Asal kamu tahu ya, kebutuhan istri kamu itu bukan cuma sekedar uang, tapi tempat tinggal. Emang kamu kerja di luar negeri dapat rumah? Tapi kan tempat tinggal itu warisan dan itu juga udah haknya istri saya, Mbak. Ya, emang warisan. Kalau kita mau bicara hak, kan kalian juga udah dapat bagian kan? Jadi seharusnya saya nggak mau ikut campur masalah urusan ini. Tapi itu rumah istri saya sendiri. Kamu itu kalau Yang sanggup numpang menikahi kalian adik berdua. saya, kamu itu seharusnya sanggup juga dong ngasih rumah ke adik saya. Jangan cuma mengandalkan warisan. Dia kan itu kan rumah istri saya. Eh. Terus kan yang numpang kalian, kenapa sekarang dibolak-balik? kamu pintar banget ngomong seperti itu ya. Dari kemarin Hah? saya udah diam terus, Mas. Waktu saya mau berangkat, udah diam. Ternyata setelah saya pulang, wah keadaannya udah berbeda ya. Sekarang hitungannya istri saya yang numpang di rumah kalian. Padahal itu rumah istri saya. Dan saya udah buatkan rumah buat dia. Dan saya juga udah belikan mobil buat dia. Saya juga udah banyak uang sekarang. Dan saya mau kasih tahu sama kalian berdua. Meskipun rumah itu gak kita tempatin, rumah itu bukan milik kalian. Kalau kalian punya malu, kalian bikin rumah sendiri. Maksud kamu ngomong seperti itu apa? Hah? Iya, kamu gak ingat, kamu gak mikir selama ini siapa yang membesarkan dia, siapa yang berikan uang sama dia? Hah? Yang membesarkan, ya ibu sama bapak, bukan kalian. Orang tua kita udah Mas, meninggal, tahu nggak? Kamu posisinya sama aku. Jadi kamu juga sama-sama orang luar. Kita juga nggak berhak ngomongin tentang warisan itu. Ya kita pantas lah ngomong seperti itu karena kita. Ya karena kamu kakaknya. nggak ada uang kan? Hah? Kamu nggak ada uang, kamu merebut anggap saudara-saudara kamu. Harusnya kamu malu, kamu laki-laki. Kalau aku sekarang, aku membuktikan aku laki-laki dan aku tanggung jawab. Makanya aku pergi ke luar negeri, aku mau tanggung jawab. Kalau misalkan aku gak mau mengandalkan warisan, beda sama kamu, Mas. Kalau kamu apa yang kamu makan tiap hari? Kamu jual kan tanah yang dikasih sama orang tua kan? Kamu lah mulai kurang ajar ya. Ya enggak, saya Terus udah- sekarang apa buktinya kalau kamu itu punya segalanya? Hah? Kamu barusan bilang kalau kamu udah bikin rumah dan beli mobil mewah. Mana? Hah? Tunjukkan sama kita. Kak udah dong, harusnya kalian berdua tuh ngerti kondisi dari suami aku nih baru pulang dari bekerja jauh. Dia merantau ke luar negeri loh. Kamu malah bela suami kamu. Kalau nggak ada kita berdua, kamu nggak akan bisa jemput suami kamu di sini. Iya. Iya masa saling Ya tinggal hitungan. sebenarnya tinggal naik angkot aja kan, kalian juga nganter juga naik angkot kan. Sekarang begini deh, kalau aku bisa membuktikan, aku bisa belikan rumah, aku bisa belikan mobil, kalian mau berjanji kalian bakalan angkat kaki dari rumah itu. Kita bakal pergi dari rumah jelek itu. Hah? Gak usah bilang rumah jelek, Mas, kalau masih mau ditempatin. Aku tahu kok yang dibuat makan kalian sehari-hari, kalian jual harta warisan yang udah diberikan sama Mbak Leli dan juga Sinta. Ya, saya juga heran, kenapa ya? Mas ini sama-sama menantu, sama kayak saya, Mas. Kita sama-sama orang dari luar, kita gak ada hak untuk menjual itu. Ya kalau memang laki-laki itu membuktikan, saya berani keluar dari zona nyaman saya, Mas. Saya pergi keluar, saya pergi ke luar negeri. Ya saya cari nafkah, saya cari uang. Ya saya gak mau menjual apa yang sudah diberikan oleh orang tua. Begitu, Mas. Aduh udah deh gas. Kamu itu dari tadi ngomong panjang lebar cuma ngebela diri kamu sendiri. Sekarang kita berdua cuma butuh bukti kalau emang kamu bisa membahagiakan dia. Kalau kalian udah punya buktinya, terus kalian mau ngapain? Ya kita bakalan puas aja. Karena Bener dari banget. dulu sampai sekarang dia kerja di luar negeri belum masih apa-apa ke kamu, cuma sebatas uang aja. Itu kan cuma penilaian dari kalian. Tapi Gitu. selama ini apa yang udah aku rasakan menjadi istri dari Mas Bagas semua udah sesuai kok, bahkan lebih dari ekspektasi aku sendiri. Sin, omongan kamu itu bukan sesuai sama kenyataan, Sin. Kamu itu cinta mati sama dia, jadi kamu ngebela dia kan? Sekarang begini pertanyaannya ya, Mbak, dan juga Mas David yang terhormat, yang suka jual harta warisan orang tua. Kalian saya tanya,
Kalau misalkan aku memberikan sesuatu sama istri aku, apa aku harus memberikan sesuatu juga sama kalian biar kalian tahu? Kalian tinggal bilang aja kalau misalkan kalian udah gak punya malu, aku bakalan berikan kok uang sama kalian. Udahlah, jangan terlalu banyak ngomong ya. Kamu bisa membahagiakan adik kita udah bahagia. Tapi buktinya dari dulu kamu gak bisa memberikan dan gak bisa membahagiakan adik kita. Tahu nggak? Mendingan kalau kamu udah gak sanggup membahagiakan adik kita, ya kamu pisah aja sama dia. Ada laki-laki yang mapan, yang mau menikahi adik kita. Saya berjanji sama kalian berdua, seandainya itu permintaan Sinta, aku bakalan turutin. Emang kamu mau dijodohkan sama orang lain dan kamu pisah sama aku, sayang? Aku gak akan pernah mau hal itu terjadi. Sin, Tapi aku gak bisa hidup tanpa kamu, Mas. kamu udah kurang ajar sama kakak ya? Hah? Sekarang saya minta juga, Mas David sama Mbak Leli juga pisah. Ada laki-laki yang lebih baik untuk Mbak Leli bakalan jadi suaminya. Gimana? Beda dengan kita. Aku bisa membahagiakan Leli, tahu nggak? Istri kita, aku. Sedangkan kamu apa? Udah ninggalin berapa tahun istri kamu, tapi kamu nggak punya apa-apa. Kamu pulang cuma bawa ransel ini. Ya kamu berhak berpisah sama dia. Gini ya, sekarang begini aja deh. Ini biar juga kuping saya juga gak sakit, Mas. Oke, saya bakalan buktikan. Ya, mungkin kalian nanti juga bisa ikut kalau kalian mau. Kalau kalian masih gak punya malu. Sekarang saya bisa membuktikan, saya ada mobil bagus dan saya baru beli dan itu buat saya dan juga istri saya. Kalau memang saya bisa membuktikan itu sekarang, ingat ya, janji kalian bakalan angkat kaki dari rumah itu dan kalian bakalan gak ngerecokin lagi hubungan aku sama Sinta. Oke, kita berdua gak takut. Mana buktinya? Lagian hal itu juga bakalan mustahil jadi sama kehidupan kamu. Ya, Bagus. mungkin itu menurut kalian mustahil, sayang. Jadi, udahlah. Mending sekarang kita langsung temuin Gita. Dan kan kita juga udah nyiapin mobilnya. Biar mulut dua orang ini juga diam, nggak ngoceh terus. Aku dari kemarin udah nggak hargai kalian sebagai kakak aku. Kalian sebagai saudara aku. Tapi kenapa kalian dihargai, aku malah mau diinjek-injek sama kalian? Hah? Kalian marah tambah ngelunjak, ikut campur masalah urusan pribadi aku sama istri aku. Pinter banget. Enggak, saya cuma mau bilang, jangan pernah ngurus di dapur orang. Kalau misalkan dapur sendiri masih bocor, tau nggak? Pinter banget kamu ya bersandiwara di depan Sinta, ya, supaya Sinta membela kamu di depan kita. Kalau kamu emang punya segalanya, buktikan sekarang, jangan cuma omong doang. Ya, dia berani ngomong kayak gitu, Mas, karena mentang-mentang dia baru datang dari luar negeri. Padahal gaji dia kerja di luar negeri jauh lebih kecil daripada gaji orang yang kerja di sini-sini aja. Ya terserah Mbak Leli lah. Mbak Leli kan memang gak pernah puas melihat dan gak pernah mau melihat kesuksesan orang lain. Jadi saya wajar, makanya kehidupan rumah tangga kalian gak berkembang dan kalian cuma bisa memantau dan mengurusi urusan rumah tangga saudara kalian. Ketika rumah tangga saudara kalian udah bagus, ekonomi juga udah bagus, kalian mencoba buat ngerusak, begitu kan? Ketika kalian udah gak bisa ngerusak, akhirnya kalian meminta maaf, kalian mau ngemis-ngemis, begitu kan nanti endingnya? Udah hafal, saya model-model orang begitu. Untung kok saudara-saudara saya gak ada yang kayak kalian berdua. Iya, tapi harusnya Mas David sama Mbak Leli juga harusnya tahu kalau segala sesuatunya itu ada prosesnya. Jadi kalian berdua nggak bisa nuntut suami aku karena kerja di luar negeri dia harus memenuhi segala sesuatunya. Sin, dia tuh cuma pura-pura doang. Dari segi bicaranya aja dia itu sok menjadi orang sukses. Tapi nyatanya kalau emang dia sukses, dia gak bakal naik angkot datang sini, Sin. Gak ngerepotin kita. Dia pasti udah bawa mobil bagus. Tapi kenyataannya mana? Saya memang bawa mobil bagus, tapi itu buat kejutan istri saya, bukan untuk kalian jadi berdua. kamu ceritanya ikut-ikut di sinetron kayak gitu. Kamu mau buat kejutan. Gimana ya? Kalian berdua ini udah terbalut sama cacian dan dengki sama Mas Bagas. Jadi kalau kalian berdua diberikan bukti pun sama Mas Bagas, aku yakin kok kalian juga nggak akan ada baik-baiknya sama suami aku. Begini aja deh, mending kita langsung ke sebelah terminal karena mobil aku juga udah ada di sana. Kalau misalkan kalian masih penasaran, kalian boleh datang ke sana. Tapi ingat, tepatin janji kalian. Awas aja kamu ya. Kalau sampai kamu bohong sama kita bikin dia pisah sama Sinta. Tapi Mas, kamu nggak kepikiran sama omongan dari Bagas? Dia dari tadi keke kalau dia itu emang punya mobil, Mas. Dan dia juga udah beli rumah buat Sinta. Yang kamu kemakan omongan dia dari saya juga.
Hah? Bukan kemakan omongan dari Bagas, Mas. Cuma aku takut aja. Kalau semisal dia benar-benar punya mobil itu dan dia juga udah punya rumah pribadi, kita berdua, Mas, mau tinggal di mana? Kita kan udah berjanji kalau mau angkat kaki. Logika aja sayang, dia gak bakal panas-panasan naik angkot ya dari bandara ke sini. Hah? Ya juga sih, Mas. Hah? Tapi kalau dia emang mau ngasih kejutan ke Sinta, kita harus mikir hal itu juga kali, Mas. Ya seharusnya dia pesen travel, tahu nggak? Hah? Datang ke sini. Ya kalau orang uangnya udah pas-pasan, pastinya naik angkot. Udahlah, kamu gak usah dengerin omongan dia ya. Dia tuh cuma membela diri di depan Cinta supaya Cinta mau ngebela dia di depan kita. Kamu gitu aja gak ngerti sayang? Hah? Kayaknya kamu udah mulai termakan deh dengan omongannya si Bagas itu. Kalau kamu sama seperti Cinta, terus yang mau ngebela aku ini siapa? Aku dari dulu ngebela kamu dan adik kamu demi kebahagiaan adik kamu. Iya, Mas, aku bakal tetap ada di pihak kamu kok. Cuma aku ya berpikir aja kalau semisal Bagas emang bener-bener terbukti sama omongan Bagas sendiri, ya kita gimana, Mas? Kita mau tinggal di mana dong? Yang gitu aja kamu harus diajarin sih. Hah? Cinta itu adik kandung kamu. Hah? Mana mungkin Cinta itu bakal ngusir kamu? Hah? Gak mungkin. Ya juga sih, Mas. Iya, nanti kalau emang bener terbukti omongannya Bagas itu, kita pura-pura aja minta maaf. Gimana sih? Hah? Ya udah deh, Mas. Gimana kalau kita ikutin mereka aja, Mas? Ya udah. Ini ada di terminal. Awas saja kalau dia itu bohong ya. Aku bakal telepon Burhan supaya kasih pelajaran sama si Bagas Udah, itu. yuk. Udah lama nungguin gitu. Udah, lumayan Mas. Jadi ini mobil yang aku maksud. Ini, Mas. Wah, kalau ini sih pasti mahal banget, Mas. Ya yang penting kamu tahu aja. Mobil siapa nih? Hah? Sebagai sisi aku mobil mewah. Emang kamu yakin itu mobil dia? Nanti cuma ngerental. Hah? Mas, saya nggak pernah gitu. Kunci mobilnya ambil gitu. Ya kita buktikan aja sekarang siapa yang bakalan angkat kaki dari rumah itu. Saya nggak pernah mengandalkan harta warisan, Mas. Ini bos. Bos. Iya. Kamu baca nih STNK-nya atas nama siapa? Nih. Bener kan? Dan aku juga gak bohong kalau hartaku udah triliunan sekarang. Aku juga udah banyak usaha, Git. Apa? Aku pernah berbohong soal hartaku itu, Git. Kamu jelaskan aja. Dan apa benar atau enggak aku udah punya rumah yang bagus sekarang, Git? Mas, Bos Bagas ini rumahnya sekarang udah besar dan usahanya juga ada di mana-mana. Dan saya orang kepercayaan dia. Iya, Mas. Ya, kita tadi minta maaf ya atas kejadian yang kita lakukan. Tadi itu cuma main-main doang kok. Itu suatu bentuk kasih sayang kita terhadap kalian berdua. Makanya kita ngeprank kamu gitu loh. Ini gak lucu, Mas. Itu di tempat umum. Saya udah dipermalukan begitu bareng sama istri saya. Dikira saya gak capek pulang dari luar negeri belum istirahat terus disambut dengan begitu. Hah? Iya. Sekarang begini deh. Saya mau aja Mas David dan juga Mbak Leli menepati janji yang udah diomongin dan udah keluar dari mulutnya tadi. Saya juga gak mau ribut-ribut di sini dilihatin orang banyak. Saya malu, Mas. Ya kalau Mas David sama Mbak Leli kan udah terbiasa. Ya kalau gak mempermalukan orang lain, ya malu-maluin. Sang, ngomong dong sama Sinta. Kamu tahu sendiri kan sih, Mbak ini udah gak punya siapa lagi selain kamu. Ya udah kalau kayak gini kan berarti Mbak sama Mas sudah mempermalukan keluarga kita sama Mas Bagas. Ya, maksud Mbak tadi itu bukan mempermalukan sih, tapi Mbak tuh peduli sama kamu. Dan sekarang yang terpenting kalian berdua harus minta maaf sama Mas Bagas. Karena selama ini kalian berdua yang mencaci maki Mas Bagas kan. Iya. Setelah keadaannya seperti ini, kalian bilang ini semua cuma prank, ini semua cuma bohongan. Iya. Kalau sikap peduli bukan kayak gini caranya. Kita tadi itu cuma ngetes, suami kamu tuh benar-benar ya kerja di luar negeri itu buat kamu atau enggak. Iya. Jadi semenjak Sinta nikah sama Mas Bagas, dan Sinta percaya sama Mas Bagas, kita nggak perlu ngetes Mas
sebagus apapun Mbak. Sinta percaya kalau dia bakal tanggung jawab sepenuhnya untuk Sinta. Wajar gak sih Sin kalau Mbak khawatir sama kamu karena kan kamu tuh adik satunya, Mbaknya. Udah, sekarang begini aja. Git, kamu siapkan mobil buat mereka berdua, antar mereka berdua pulang. Aku mau langsung pulang ke rumah aku yang baru. Siap, Bos. Aku gak bakalan mempermasalahkan soal kalian mau nempati rumah itu lagi. Karena saya masih melihat Mbak Leli, karena saudara kandung dari istri saya. Sekarang kalian berdua pergi dan biar diantar sama mereka. Dan jangan pernah ngerecokin hubungan aku sama Sinta lagi. Ingat itu. Iya. Kalau nggak pengen kalian aku usir dari rumah itu. Ya udah, Mbak minta maaf sama kalian berdua ya. Iya, kita minta maaf. Udah pergi. Ayo Mas. Ayo, biar saya antar kalian berdua. Mas, aku benar-benar minta maaf atas sikap dari keluarga aku sama kamu. Udahlah. Dan ini nggak bikin kamu benci sama kehadiran aku dan juga keluarga. Ini semua bukan salah kamu sayang. Ini semua murni karena memang mereka udah mau cari gara-gara sama aku. Dan murni karena mereka emang udah gak suka sama keluarga kita. Ya mungkin mereka berpikir aku bakalan mentelantarkan kamu dan aku bakalan gak tanggung jawab sama kamu. Tapi kan ini semua di luar dugaan mereka. Ini semua juga gak seperti apa yang mereka pikirkan. Jadi aku gak selemah itu dan aku gak segampang itu menyerah sama keadaan. Aku memang berasal dari keluarga yang gak punya, tapi aku udah komitmen aku bakalan bikin kamu bahagia dan bakalan bikin keluarga kita bahagia. Terima kasih ya Mas atas perjuangan besar kamu ini untuk kebahagiaan aku. Semoga kamu selalu sehat. Ya udah kalau begitu, mending sekarang kita pergi ke rumah kita yang baru. Ya udah yuk.